Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurun ma'lumat. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita banyak sekali nikmat sehingga kita masih dapat dipertemukan dengan bulan suci Ramadan ini. Selanjutnya, sholawat bertangkaikan salam. Tak lupa kita sanjung agungkan kepada Habibina wa Nabina wa Rasulina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Beliaulah yang patut kita contoh dari bangun tidur hingga tertidur kembali. Dan semoga
kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat Mu'atif yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya ingin membawakan kultum tentang kesalahan orang berpuasa. Sesungguhnya setiap amal ibadah memiliki dua potensi yang selalu beriringan satu sama lainnya. Satu sisi ibadah mungkin bisa menjadi ladang pahala bagi kita yang bisa kita panen di akhirat kelak. Namun satu sisi ibadah lainnya, jika kita tidak memenuhi adab, syarat, dan rukun ibadah, bisa jadi ibadah menjadi fitnah bagi kita di akhirat kelak. Na'udzubillahi min dzalik. Contohnya dalam masalah ini yaitu terdapat di Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai akan sholatnya. Quran surat Al-Ma'un ayat 4 dan 5. Sholat saja bisa menjadi fitnah bagi kita jika kita melakukannya tidak sesuai aturannya. Kawan-kawanku, apakah ada ancaman bagi puasa Ramadan kita? Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala apa-apa kecuali hanya lapar. Dan betapa banyak orang yang sholat malam tarawih tetapi tidak mendapatkan apa-apa selain begadang saja. Hadis riwayat An-Nasa'i. Rasanya menjadi penting bagi kita untuk mengetahui mengapa orang berpuasa bisa mendapatkan kecelakaan yang seburuk itu. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang berpuasa tanpa pahala. Setidaknya ada 4 kesalahan orang berpuasa. Yang pertama, mereka yang berpuasa tanpa keikhlasan. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua ibadah itu tergantung pada niatnya. Hadis riwayat muttafaq alaih. Namun banyak orang di luar sana yang masih puasa niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, niatnya nggak ikhlas. Mungkin puasanya diliputi oleh riya, ingin dianggap, dihargai, dan mungkin ingin dianggap soleh oleh orang lain. Contohnya, antum besok puasa, cuman antum niat puasa bukan ikhlas karena Allah. Besok saya puasa biar dipuji sama emak. Besok saya puasa biar dikasih ampau sama bapak. Saya besok puasa biar kelihatan orang soleh. Nah, itu yang harus kita hilangkan dari pikiran kita. Karena itu adalah kesalahan orang berpuasa. Jangan sampai pahala puasa kita dihapus karena puasanya nggak ikhlas. Yang kedua adalah mereka yang berpuasa tanpa ilmu. Tanpa ilmu itu maksudnya kamu puasa, cuman kamu nggak tahu mana yang membatalkan puasa dan mana yang tidak membatalkan puasa. Jadi ya puasa udah, setelah puasa sebisa-bisanya. Kamu nggak punya ilmu dan nggak tahu mana yang batalin dan mana yang enggak. Yang ketiga adalah mereka yang berpuasa hanya dari menahan makan dan lapar, makan dan minum saja dan hubungan semata, dan mereka menganggap itu sudah penuh puasanya dan sudah paling baik puasanya. Padahal itu salah. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan berkata dusta dan tidak meninggalkan kedustaan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan dia meninggalkan haus dan laparnya. Hadis riwayat Bukhari. Maka dari itu, marilah kita tinggalkan berbicara dusta. Marilah kita tinggalkan kedustaan. Supaya puasa Ramadan kita sempurna. Jangan sampai kita puasa namun kita sering berkata dusta, kita sering gibah, kita sering berkata bohong. Itu akan mengganggu puasa kita. Yang keempat adalah mereka yang berpuasa dengan rasa malas. Rasa malas ini contohnya tidur-tiduran di kamar. Mereka nggak tahu kalau puasa ini adalah di bulan Ramadan, puasa Ramadan. Ramadan ini adalah bulan paling spesial bagi umat muslim.
Mereka nggak tahu kalau Ramadan ini pahalanya dilipat gandakan. Ramadan ini bulan paling mustajab. Mereka puasa, cuman mereka nggak mau tadarus, nggak mau berinfak, nggak mau membantu orang tua. Mereka kerjanya cuman tiduran di kamar, tidur dari subuh sampai maghrib, gitu doang kerjanya. Nggak mau ngaji, nggak mau berdoa, nggak mau berzikir, nggak mau salat duha. Nah, itu adalah perbuatan yang salah. Itu bisa mengurangi pahala kita. Jangan sampai kita berpuasa tanpa pahala. Kita udah capek-capek puasa, tapi sama Allah nggak dihitung pahala karena 4 kesalahan tersebut. Mungkin hanya itu yang saya dapat sampaikan. Si Kasjo berangkat sekolah. Sekolah bawa bontot ikan patin. Jika saya ada salah, mohon maaf lahir dan batin. Syagiri nun wal kolami wa mayas turun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.